Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 2478292 dari kelas TRI 3C. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan yaitu lab 13, lab akhir, yaitu judulnya tentang State Based Network Automation and Compliance. Compliance, ya. Nah, pertama di sini tentunya ada season 13, tujuannya agar kita memahami konsep desired state dalam otomasi jaringan dan bagaimana menerapkannya, tentunya menggunakan Ansible. Lalu mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan yaitu VLAN dan interface. Nah, sini juga kita dapat melakukan actual state perangkat menggunakan Ansible Facts, dan kita mau nyusun ya. Oke, mungkin ini untuk ketentuannya. Nah, di sini ada untuk pengumpulannya teman-teman ya, yaitu ada pada video yang akan menjalankan setiap script yang digunakan. Dia akan praktek lagi gitu. Sebelumnya sudah lakukan di kelas, laporan sudah. Nah, kita langsung ke langkah-langkah praktikumnya. Pada langkah pertama tentunya kita menyiapkan topologi. Di sini membuat lab baru, topologi baru. Sudah saya bentuk teman-teman ya. Yang pertama, setting IP ke semua device termasuk NAC menggunakan DHCP. Nah, untuk itu kita lihat di sini teman-teman. Router saya ini IP service brief. Nah, di sini ETH1 ETH00 sorry, yang kehubung ke net ya. Di sini net Ethernet switch ETH00 sudah dapat IP address via DHCP ya teman-teman. Nah, metodenya DHCP. Itu juga terjadi sama switch. So, nah sini VLAN 1 metodenya DHCP ya teman-teman. Nah, switch Ethernet switch tidak ya. Ethernet switch tidak perlu dikonfig karena fungsinya hanya sebagai bridging satu node untuk saling menghubungkan aja gitu. Pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch yang di tengah memiliki IP dan dapat di ping atau SSH. Oke, untuk tes SSH-nya SSH, lalu di sini masukkan username yang teman-teman buat. Saya pakai nama sendiri, di add, lalu masukin IP-nya dulu nih. Nah, masukin password. Nah, bisa masuk ke router R1. Itu juga yang buat switch. Switch ini 137.171.137.171. Passwordnya oke, berhasil ya. Oke, untuk step 1 sudah teman-teman. Masuk ke step 2 yaitu inventory perangkat dan desired state. Kita di sini membuat file inventory yang isinya tentunya daftar perangkat pada topologi ya. Hanya tentunya karena ini dikit, jadi hanya router dan switch saja, Ethernet switch enggak ya. Oke, kita review dulu file inventory YAML-nya. Lalu inventory YAML. Nah, di sini saya sudah ada file inventory YAML. Sini mendaftarkan router R1 tentunya dan switch S1 serta untuk loginnya ya menggunakan metode koneksi gunain Paramiko. Parts-partsnya ini tentunya masuk dengan user teman-teman. Jangan lupa IP addressnya di sini. Control X kita clear dulu karena terminal dari Pinet Lab ini hmm, seperti yang saya bilang di video sebelumnya agak gimana gitu, harus sering di clear aja gitu ya. Oke,
Untuk selanjutnya yaitu file desired state ya. Desired state YAML. Nah, di sini untuk isi dari desired state YAML ini adalah kayak source of truth gitu, atau rencana konfigurasi di lab ini sesuai npm saya ya. Nah, npm saya 2092, maka membuat VLAN di sini. Akan di sini untuk VLAN ID dan nama loopback gunakan 2 digit dan 4 digit terakhir npm, dan 2 digit untuk loopback. Nah, 2 digit ini yang pertama saya buat VLAN 92, namanya VLAN 92, lalu buat VLAN lagi dengan 4 digit yaitu 2092. Lalu di bawahnya untuk router ada yang kita aktifkan interface loopback yaitu loopback 92 dan memberikan IP addressnya teman-teman. Loopback 92 ya. Nah, npm saya 2478.29.3. Kita clear lagi. Oke. Selanjutnya, oke. Untuk persiapan di sini udah itu temen ya, udah selesai untuk yang angka 2. Selanjutnya kita masukkan angka 3, menyusun skrip konfigurasi. Nah, di sini kita membuat skrip Ansible dengan nama deploy_config.yaml untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router. Jadi skrip ini akan baca file desired state. Mari kita buka. Nano deploy config.yaml. Nah, sini ada file deploy config ya. Isinya ya tentunya adalah tagsnya juga, ada nama dari tugasnya ini ya, hostnya al yang ada di inventory YAML yaitu router R1 dan switch S1, getter facts and no. Nah, var filesnya menargetkan ke desired state tentunya. Tagsnya yaitu ini teman-teman, kita kayak ngasih tahu kita mau mengonfigurasi VLAN. Nah, namanya ya. Lalu di router kita membuat itu loopback. Tentunya perintah-perintah itu ada di dalam sini ya, yaitu membuat VLAN 92, VLAN 2092 dan mengonfigurasi interface loopback yang kita buat. Oke. Sini nggak ada ya sebenarnya, nah soal IP interface brief nggak ada ya loopback, karena sebelum saya buat video ini saya hapus dulu yang saya lakukan. Nah, sini juga VLAN 92 dan 2092 belum ada. Oke, kita Ctrl X dulu, kita clear dulu lagi. Oke, selanjutnya kita running. Nah, kita running sini, kita running playbooknya. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kita menjalankan deployment. Tentunya karena ciri-ciri dari Ansible itu sendiri, script ini sifatnya idempotent ya teman-teman. Artinya kalau konfigurasinya udah ada, dia tidak akan mengubah apa-apa, dia pasti hijau atau oke. Kalau dia udah belum ada, dia akan buat perubahan gitu, kasih tahu ada change-nya gitu yang berubah. Oke, tunggu dulu proses dari runningnya. Nah, sini gunakan modul iOS VLAN tentunya. Untuk ini iOS 13, untuk interface, mengaktifkan interface, eksekusi playbook dan amati hasilnya. Oke. Nah, di sini play recapnya ya. R1 ceng 1, S1 juga cengetnya 1. Karena Ansible ini ngedeteksi di router dan switch, karena kan perintah kita kan memberikan VLAN ID 92 dan VLAN 2092. Nah, yang baca di switch S1 belum ada nih VLAN tersebut, jadi dia kasih cenget. Itu sifat idempotent. Kalau misalnya udah ada nih 92 dan 2092, kita running lagi yang tadi, maka ini akan jadi cenget 0, dia jadi nggak berubah apa-apa teman-teman. Ini juga sama yang terjadi di router R1, dia belum ada loopback 92, jadi cengetnya 1. Nah, langsung kita cek aja di sini teman-teman ya. So, IP interface brief. Nah, sini terlihat ada loopback 92.
hasil dari perintah Ansible yang kita lakukan di NAC, tentunya lewat jaringan SSH juga. Ini tentunya menggunakan SSH ya. Switch, di switch show IP interface brief. So VLAN. Nah, VLAN 92 dan VLAN 2092 sesuai task kita tadi. Pastiin juga teman-teman, paling penting SSH teman-teman bisa connect biar terbukti ada gitu. Oke, selesai langkah 3 ini. Sini ada langkah 3 con ya, Jinja 2 template engine. Nah, mungkin akan saya menjelaskan sedikit tentang teknis yang dibalik script tadi, deploy config.yaml tadi ya. Sini kita menggunakan fitur yang disebut Jinja 2. Nah, kita buka nano ya. Sini Jinja 2 itu contohnya yang ini teman-teman ya. Nah, yang kutip 2 ini ditandai dengan kutip 2. Nah, fungsi dari Jinja 2 ini untuk membuat script Ansible menjadi dinamis tentunya. Jadi kita tidak menuliskan konfigurasi secara spontan atau kayak jelas keras gitu di dalam playbooknya. Ciri-cirinya ya ini ditulis dengan kurung kurawal ini, dan ada kutip 2. Ada kutip 2-nya. Nah, di sini mengambil data dari saat script kita dijalankan ya, yang tadi desired state YAML menggunakan Ansible, yaitu deploy config. Nah, ini Jinja ini akan otomatis mengganti variabel item name ini jadi tersebut dengan nama VLAN. Nah, diubah jadi nama VLAN seperti VLAN 92 ya. Jadi dia dinamis, bisa dipakai berulang kali dengan data beda-beda. Untuk yang ini adalah tempat nempelnya ya, bisa kita ganti sewaktu-waktu. Oke. Untuk sini diisi dengan variabel list atau dictionary yang dispesifikasikan dalam file yang dibaca. Jadi kalau mau teman-teman mau ganti, tinggal ganti ininya aja gitu. Dia akan mengambil data dari desired state.yaml pusatnya itu gitulah. Oke. Lanjut ke langkah 4 teman-teman. Lanjut ke langkah 4 yaitu post state atau kondisi aktual perangkat. Nah, di sini kondisi aktual yang keempat ini kita akan ngecek gitu teman-teman ya. Sini buat sebuah Ansible playbook untuk narik informasi berarti getter facts gitulah ya. Nah, menjalankan show VLAN brief pada switch dan show IP interface brief pada router. Jadi kayak menjalanin yang kita jalanin di sini tadi ya, tapi lewat Ansible. Nah, lalu kita akan menyimpan file dengan nama misalnya S1 facts JSON gitu, fakta-fakta dari data-data dari perangkat tersebut gitu, kan disimpan dalam file JSON. Oke, untuk itu sini saya sudah ada file gettersfacts.yaml. Kita Ctrl F dulu, clear dulu, jangan lupa no getter facts. Nah, sini kita mengambil fakta-fakta dasar dari perangkat ya. Ini kayak ngambil kondisi aktual, tentunya aktual state. Jadi mengambil data hostname, VLAN, dan IP dari alat ini, router dan switch, lalu nyimpannya ke file JSON gitu. Tuh, itu kita running. Ini kodenya, tentunya ini informasinya, hostnya al, getter facts-nya no, tagsnya ini ya, mengambil data iOS facts, collect, subset al. Nah, ini juga tentunya menggunakan itu tadi apa, Jinja 2. Oke, X.
kita clear dulu, lalu kita running perintah itu getter facts.yaml. Kita tunggu proses runningnya teman-teman. Sebentar. Ini sudah terlihat ya, cengketnya satu. Oke, selanjutnya untuk membuktiinnya kita bisa cek file JSON-nya di sini, ls-l titik untuk bintang titik JSON. Ini bintang ini kalau di Ubuntu itu kayak buat ngumpulin yang JSON aja gitu. Enter. Nah, sini sudah ada file ya, r1 facts.json, s1 facts.json. Untuk lihatnya nano sini ada data dari perangkat R1, versinya, interface ya, IP address oke gitu teman. Lalu untuk S1 juga bisa. Sama ya. Dulu. Jadi di sini kayak ngumpulin data gitulah. Data dari isi-isi perangkat ya. Kayak interface IP-nya gitu teman. Dengan Sofilan brief. Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya langkah 4, compliance script. Compliance ini pengertiannya proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polisi, aturan atau perintah yang diberikan, terhadap kebijakan, aturan dan perintah yang diberikan. Nah, kita akan membuat script apakah desired state YAML sudah benar diterapkan pada semua device. Jadi hasil kita di langkah 3 ini akan dicek nih di sini teman-teman. Contohnya karena kita tadi kan validasi hostname, validasi VLAN, validasi loopback. Hasil cukup ditampilkan di command line interface. Oke. Di sini saya udah buat ya. Lalu cek compliance YAML. Tentunya di sini ada tugasnya. Jadi dia cek gitu lah ya. Ini script audit gitu atau kayak polisi lah. Kalau logikanya dia ngebandingin data di desired state YAML dengan file JSON yang kita simpan tadi. Oke. Cek apakah desired state YAML ini udah dijalankan gitu di konfigurasi kita ini. Nah, sini ngecek ya. Di file argument fact.json. Lalu ada tugas validasi hostname. Hostname-nya ada yang benar itu R1 dan S1 ya. Ada if else tentunya, kalau dia bukan yang benar dia akan ini mismatch, akan keluar drift gitu, nanti kita bahas di itu selanjutnya. Nah, ini ya sama gitu khusus untuk R1. Kita exit dulu, kita clear, kita running. Nah, di sini ada tampilannya teman-teman ya. Ini yaitu ada password, artinya dia benar gitu. Password hostname is compliant R1 udah benar. Sini juga S1 password pass compliant hostname S1 benar. Untuk pass juga VLAN 92 found in running config, berarti VLAN 92 ditemukan di running config. VLAN 2092 found in running config, ini juga sama ya. Lanjutnya pengecekan di
loopback IP di R1. Sini loopbacknya addressnya udah benar, lalu sini juga paste ya, paste sebenarnya 192.168 found in router R1. Jadi teman-teman kalau salah ngelakuin konfigurasi dari langkah 3 tadi, ngerunning-runningnya salah gitu, atau teman-teman file inventory-nya masih salah, ini nggak bakal paste, jadi dia bakal drift nanti, artinya kayak ada kesalahan gitu. Di kondisi saat ini kita cek lewat compliance check ini udah sesuai rencana ya, hasilnya pas semua, artinya network compliant. Nah selanjutnya ini berlawanan dengan yang compliance script. Ini adalah state drift. Lakukan dua hal yang merusak konfigurasi yang telah dideploy. Nah, untuk merusaknya di suite S1 saya akan hapus VLAN, menghapus VLAN 92 sama VLAN 2092 saya hapus ya. Nah, sini udah nggak ada ya VLAN 92 dan VLAN 2092. Lalu di router ini saya ganti aja hostname-nya teman-teman, jadi router hacked gitu. Nah, oke. Menjalankan script getterfetch YAML. Nah, kita harus menjalanin script getterfetch YAML dulu teman-teman, karena compliant itu ngedeteksi dari JSON ya, dari file JSON. Jadi kalau kita langsung running nih, yang tadi itu yang ini, yang compliant ini, dia bakal semuanya tetap paste gitu, tetap benar konfigurasinya karena dia ngebaca dari file JSON yang lama itu, yang konfigurasinya benar. Jadi setelah kita rusak konfigurasinya, kita jalanin dulu ini, kita akan menyimpan data JSON baru, data perangkat yang baru. Tentunya sudah berubah untuk hostname R1 misalnya udah ganti jadi ini, dan switch juga VLAN 20 92 dan 92 udah kita hapus, jadi datanya berbeda dari yang sebelumnya. Oke, kita enter. Oh sorry, salah running saya teman ya, malah running yang compliance. Sorry, clear dulu. Kita harus running yang getterfetch. Nah, sorry, getterfetch ini karena yang mengumpulkan data lalu menyimpan ke JSON ya, jadi kita perlu update dulu nih data JSON-nya, karena kan tadi kita udah merusak konfigurasinya, biar si drift ini ngedetect lah gitu. Oke, saya lupa lanjutkan script getterfetch YAML, baru script ini. Pencet lagi. Nah, ingat satu karena ada perubahan ya. Sini kita klik dulu, lalu kita jalanin compliance. Enter. Nah, di sini tentunya ada yang berbeda teman-teman. Drift, hostname mismatch, ketidakcocokan gitu kan, tidak cocok. R1 sedangkan namanya harusnya R1, sedangkan namanya router hacker nih, karena udah kita ubah tadi ya router hacker. Selanjutnya di sini S1 benar karena nggak kita ubah-ubah ya. Nah, di drift ini di VLAN 92 missing, hilang dari switch S1 karena udah kita hapus. VLAN 2092 missing from S1, jadi drift, dia hilang gitu. Nah, hasilnya drift ya. Jadi
Ansible berhasil ngedeteksi kalau VLAN 92 dan 2092 hilang dari switch, dan juga hostname routernya nggak sesuai. Jadi kita membuktikan sistem otomasi berhasil mendeteksi adanya kesalahan atau anomali gitu. Oke. Jadi angka 6 udah sampai di pertanyaannya. Angkanya udah teman-teman ya. Nanti ada pertanyaan mungkin saya akan langsung jawabnya. Tunjukkan yang pertama, tunjukkan isi file inventory.yaml dan desired state.yaml. Tuliskan perangkat apa saja yang di manage dan aturan apa yang ditetapkan. Yang ditetapkan itu tentunya perangkat router R1 dan switch 1 ya, karena ini kan ada dua perangkat aja yang di ini ya, dan switch enggak. Lalu aturannya kan berdasarkan NPM saya, belakangnya 2092, jadi switchnya wajib memiliki VLAN 92 dan VLAN 2092, sedangkan router wajib memiliki interface loopback 92 dengan IP 192.168. tentu yang di sini ya, 192.168.68. Sini bebas sebenarnya teman-teman. Baik, kalau saya itu 192.168.92.1 kalau punya saya. Oke. Nah, sini selanjutnya tunjukkan hasil running config dari deploy config.yaml. Tunjukkan kapan mendapatkan status ceng dan cenget 0. Apa hasilnya berbeda? Cenget 1 kuning terjadi karena ada konfigurasi belum ada di perangkat sehingga Ansible mendapatkan perubahan baru. Kalau cenget 0 hijau sebaliknya gitu. Kayak kalau script dijalankan, ini contoh idempotent gitu, dimana berhasil hanya melakukan perubahan jika kondisinya belum dilakukan gitu teman. Menjalankan perintah show VLAN brief, tampilkan hasilnya dan bandingkan apakah sudah sesuai dengan desired state YAML. Hasil perintah show VLAN brief di sini nunjukin 92 sebelum saya rusak tadi ya, dia menunjukkan VLAN 92 dan VLAN 2092 aktif. Jadi sesuai dengan desired state. Ini karena udah saya rusak tadi teman, saya hapus gitu karena buat langkah 6, jadi kan udah nggak ada lagi. Nomor 4, selanjutnya tampilkan salah satu file JSON hasil post state. Sebutkan apa data saja yang disimpan. Yang pertama isi data, yaitu hostname, versi serial number, daftar VLAN aktif, dan daftar interface. Mengapa data tersebut diperlukan untuk compliance? Data ini actual state ya, diperlukan agar script audit bisa membandingkan kondisi perangkat secara offline tanpa harus terkoneksi terus-menerus ke perangkat. Yang kita jalankan tadi memeriksa file R1 dan R1 fax JSON. Apakah loopback yang ditentukan di desired state YAML muncul pada hasil show IP interface brief? Jelaskan bagaimana. Untuk hasilnya iya ya, loopback dengan IP-nya udah muncul di router. Bagaimana compliance script mendeteksi keberadaan interface tersebut? Dia membaca file JSON yang kita running di getterfax, lalu mencocokkan apakah IP target yang ada di desired state YAML terdapat di dalam interface IP di router file JSON tersebut gitu. Nomor 6, setelah melakukan perubahan manual state atau state brief dan menjalankan ulang compliance, akan ada kondisi hasilnya failed. Tampilkan hasilnya dan jelaskan bagaimana pesan Ansible membantu kalian mengidentifikasi brief. Tentunya pesan Ansible-nya yaitu brief ini teman-teman ya, yang barusan kita running tadi. Nah, ini manfaatnya, pesan spesifik ini nunjukin gitu apa yang hilang. Contohnya VLAN 92, 2092 di switch dan loopback dan hostname router yang nggak sesuai gitu. Jadi kita sebagai admin tahu persis gimana kayak server kita atau itu kita lagi disabotase atau rusak tanpa ngecek manual. Nah, selanjutnya apa hubungan antara desired state, actual state, idempotency, dan
Compliance, jelaskan dengan contoh dari praktikum. Desired state, rencana, ini rencana ya, kayak idenya gitu, tujuan. Kita membentuk desired state yang tugasnya tadi buat VLAN 92, 2092 dan loopback di topologi atau perangkat. Nah, selanjutnya actual state ini adalah fakta file JSON, apakah VLAN 92 ada, terbukti ada gitu ya. Selanjutnya idempotensi, ini adalah kayak mekanisme penyesuaian gitulah. Jadi Ansible membuat VLAN 92 kalau belum ada, kalau udah ada dia nggak akan itu lagi running lagi gitu. Ke compliance, ini audit perbandingan, mengecek apakah aktual sama dengan desired. Jika sama berarti dia compliant, jika dia beda berarti dia drift gitu teman. Compliant dia benar, drift itu ada kesalahan. Oke, done. Oke, mungkin sekian hands-on video network programming 2 pada kali ini teman-teman. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.